Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rudiara. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk membuat POC atau pupuk organik cair dari bahan utamanya adalah kulit bawang. Nah, ini untuk tanaman jahe saya, untuk tanaman jahe saya di ladang, saya akan menggunakan pupuk organik cair ini. Sebagai bahan-bahannya itu saya menggunakan ini kulit bawang. Kulit bawang ini cukup banyak ya, sekitar 15 kiloan. Dan terus yang selanjutnya adalah air cucian beras sekitar 8 liter dan air. Untuk proses fermentasi sendiri saya akan merendamnya atau menutup di ember cat, bekas cat ukuran 25 kilo. Dan untuk kulit bawang yang 15 kilo ini saya akan membagikan menjadi 3. Akan saya bagi 3, jadi masing-masing akan dimasukkan 5 kilo dan akan dicampur dengan air cucian beras dan air. Untuk campuran airnya lebih baik menggunakan air beras semuanya, jadi tidak dicampur dengan air biasa. Jadi akan lebih bagus lagi bila airnya itu semuanya adalah air cucian beras. Tapi berhubung di sini saya hanya memiliki sekitar 8 liter air cucian beras, maka saya membutuhkan air tambahan untuk merendam atau proses fermentasi dari kulit bawang ini. Dan akan lebih bagus lagi jika campuran dari POC ini dicampur dengan kulit pisang dan cangkang telur. Jadi akan menambah unsur-unsur yang nantinya akan diperlukan oleh tanaman. Untuk kulit bawang sendiri ini mengandung banyak sekali unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu beberapa diantaranya adalah fosfor, terus kalium, dan beberapa hormon pertumbuhan. Jadi sangat baik apabila diaplikasikan atau dibuat pupuk POC, atau bahkan bisa dibuat untuk pestisida dan ZPT atau zat tumbuh tanaman. Dan sebagai petani muda, saya juga harus bertanggung jawab atau merasa memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, sehingga saya berusaha untuk menggunakan pupuk organik sebagai pupuk untuk tanaman pertanian saya. Kenapa begitu? Karena jika kita terus-menerus menggunakan pupuk kimia, itu malah akan semakin merusak lingkungan atau merusak tanah. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik, jadi semakin banyak kita aplikasikan ke tanah akan semakin baik, semakin subur. Berbeda dengan pupuk kimia, semakin banyak kita aplikasikan ke tanah, maka tanah akan semakin rusak dan semakin asam, sehingga akan semakin tidak baik untuk bercocok tanam atau dibuat lahan pertanian. Jadi sebagai petani muda yang memiliki masa depan yang masih panjang di bidang pertanian, kita harus juga memikirkan kelangsungan kehidupan hayati di sekitar kita, di lingkungan kita, sehingga lingkungan kita atau lahan pertanian kita semakin terjaga kesuburannya. Oke teman-teman, kita akan segera meraciknya untuk proses fermentasi. Oke. Ini untuk starternya saya menggunakan EM4. Fungsi dari EM4 sendiri adalah sebagai bakteri pengurai bahan-bahan organik menjadi unsur-unsur organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ini adalah starternya. Nah, ini adalah EM4 yang mengandung bakteri genus Lactobacillus yang fungsinya untuk mengurai bahan-bahan organik menjadi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke teman-teman, sekarang kita mulai. Saya akan membagi kulit bawang ini menjadi 3 bagian. Dan yang pertama kita akan mencampur dulu, membagi dulu cucian beras menjadi 3 bagian.
Air cucian beras sudah saya masukkan, ini sekitar 3 literan ya. Terus saya akan campur dengan E4. Untuk dosisnya sendiri tidak tentu ya, karena ini berhubung pupuk organik cair, jadi tidak ada dosis, belum ada dosis. Jadi tinggal masukkan saja, jangan terlalu berlebihan. Untuk E4 sendiri saya masukkan 1 embernya sekitar 1 sampai 3 tutup ini, tutup takar ini. Jadi 1 tutup ini sekitar takarannya sekitar 10 cc. Oke. Per embernya saya masukkan 2 tutup aja. Ini untuk kulit bawangnya sendiri cukup banyak jumlahnya ya. Sebenarnya ini bisa dibagi menjadi 5, sekitar 5 ember. Namun karena di sini saya hanya memiliki 3 ember, jadi saya masukkan saja atau bagi saja menjadi 3 bagian. Dan sebenarnya nanti hasilnya kalau misalnya nanti hasilnya terlalu kental, bisa ditambah dengan air. Jadi untuk pengaplikasian ke tanaman, apabila pengaplikasiannya akan menggunakan teknik menyemprot kepala daun, jadi bisa dicairkan terlebih dahulu. Sekarang saya akan menambahkan air pada campuran ini. Ini air 1 embernya itu sekitar 10 liter. Untuk air bersihnya sendiri 1 embernya itu sekitar 10 liter. Atau disesuaikan saja. Ini sudah saya berikan air dan sekarang kita aduk rata sampai merata. Sekarang saya akan menambah 1 tutup botol M4 lagi untuk bagian atasnya. Kita aduk lagi. Setelah diaduk seperti ini, kita biarkan untuk proses fermentasi selama 1 sampai 3 hari. Nah, untuk proses fermentasi kita harus menutupnya. Sekarang saya sudah menutup rapat ember-ember yang di dalamnya terdapat VOC. Setelah kita tutup, kita simpan ember-ember fermentasi ini di tempat yang teduh. Kita tunggu sampai 1 sampai 3 hari. Setelah itu nanti kita akan periksa. Oke. Ini adalah pupuk VOC yang dulu tempo hari saya buat, dan saya akan membukanya. Ini sudah jadi. Lalu kita saring airnya ke ember pisang. Ini adalah hasil dari proses fermentasi kulit bawang. Ini kental ya. Ini nanti untuk pengaplikasiannya bisa dicairkan kembali, bisa ditambahkan air ketika akan disemprotkan.
Dan ini juga ampasnya bisa digunakan untuk pupuk ya, jangan dibuang tapi langsung diaplikasikan saja ke pupuk sebagai pupuk padat. Nah, ini adalah POC yang sudah jadi, kita simpan di dalam jerigen. Dan untuk pengaplikasiannya nanti jika dinilai terlalu kental bisa ditambah air ketika akan diaplikasikan dengan cara disemprot. Nah, ini dari 3 ember ukuran 25 kg kita mendapatkan sekitar 19 liter. Dan untuk ampasnya saya akan memanfaatkannya untuk tanaman jahe saya sebagai pupuk padat. Nah, ini teman-teman salah satu tanaman itu buah tin yang saya pakai pupuk POC kulit bawang. Dulu ini saya tanam dari pucuk hanya sepanjang 4 cm dan sekarang sudah tinggi. Nah, ini saya pakai POC. Tadinya ini tanaman tin ini hampir mati ya, tapi setelah itu saya coba pakai pupuk POC bawang, kulit bawang, dan akhirnya tumbuh subur. Nah, ini sudah banyak tumbuh tunas juga. Jadi ini membuktikan bahwa pupuk POC kulit bawang itu sangat bagus sih untuk tanaman. Ini saya aplikasikan dengan cara menyemprot ke daun dan juga menyiramnya ke akar, dikocor. Dan untuk ampas dari proses fermentasi kulit bawang ini saya taruh di sini. Saya manfaatkan sebagai pupuk padat. Nah, itulah kegiatan saya dalam membuat pupuk POC kulit bawang. Dan sekali lagi, kulit bawang itu mempunyai banyak sekali unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga sangat baik untuk dijadikan pupuk organik cair. Dan selain itu juga kita memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga untuk dimanfaatkan kembali menjadi pupuk. Itu merupakan hal yang sangat baik. Dan kita juga khususnya sebagai petani muda, kita harus berpikir atau memiliki rasa tanggung jawab pada lingkungan dengan cara, salah satunya adalah dengan cara mengurangi penggunaan pupuk kimia untuk menjaga kelangsungan atau kesuburan tanah. Karena penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak itu dapat membuat tanah menjadi semakin tidak subur. Berbeda dengan pupuk POC atau pupuk organik, semakin banyak diaplikasikan ke tanah, maka tanah juga akan semakin subur, sehingga kelangsungan kehidupan hayati di sekitar kita, khususnya di lahan pertanian kita, akan semakin baik. Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik ini menjadi sangat penting. Oke teman-teman, sekian dulu video tentang pembuatan pupuk organik cair dari saya. Maaf apabila banyak sekali kekurangan karena saya juga masih belajar. Tunggu saya di video selanjutnya. Terima kasih.